Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Putri Helmi. Saya di sini akan mengkritik sebuah artikel yang berjudul Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Yang pertama, apakah judul artikel sesuai dan jelas? Menurut saya sesuai, tetapi ada beberapa bahasa atau kosakata yang kurang dimengerti semua orang. Artikel ini mungkin tidak memberikan informasi yang cukup tentang sumber data yang digunakan atau metode analisis yang diterapkan. Penting untuk memberikan rincian terhadap sumber data yang valid dan menguraikan metode yang digunakan untuk menganalisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro. Tanpa itu, keandalan analisis dapat dipertanyakan. Yang kedua, apakah isi abstrak tergambarkan dengan spesifik, representatif dengan isi artikel, dan dibuat dengan format yang benar? Menurut saya, abstrak dari artikel tersebut kurang spesifik, karena abstrak yang baik akan mencantumkan data atau bukti kunci yang mendukung temuan dan analisis dalam artikel. Jika abstrak hanya memberikan pernyataan umum tanpa rincian atau bukti yang spesifik, maka mungkin tidak merepresentasikan isi artikel secara memadai. Yang ketiga, apakah tujuan penelitian atau artikel dipaparkan dengan jelas? Sudah cukup jelas, karena mencakup pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, masalah yang ingin dipecahkan, atau kontribusi yang ingin dibuat terhadap pengetahuan atau pemahaman yang ada. Perkenalkan, nama saya Remona Trisnanda Fauzia dengan NIM 2203102255 akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Apakah ide atau isu yang diangkat relevan dan penting? Jawabannya adalah menurut saya ide atau isu dampak dari defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia sudah sangat relevan dan penting. Karena di mana kita harus ketahui dulu ini dua kebijakan ekonomi moneter dan ekonomi fiskal. Kebijakan ekonomi moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Di dalam kebijakan ekonomi fiskal terdapat desentralisasi fiskal yang mana pada dua pembahasan tersebut sama-sama membahas dengan tujuan pemerintah untuk memberikan anggaran yang efektif kepada daerah-daerah. Pertanyaan kelima adalah, apakah desain dan metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Jadi menurut saya desain dan metode penelitian sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian, sebab dua bab tersebut sama-sama membahas tentang penganggaran yang ada di Indonesia yang tujuannya adalah untuk pembangunan dan pemerataan anggaran yang efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen, apakah tergambarkan dengan jelas? Jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen tersebut, maka sudah tergambar cukup jelas. Dikarenakan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan kevalitan datanya, karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Lalu, apakah cukup detail jika sewaktu-waktu penelitian tersebut diulang? Penelitian dengan menggunakan desain eksperimen dirasa cukup detail jika diulang, karena metode ini tujuannya melakukan perbandingan sesuatu akibat perlakuan tertentu dengan suatu perlakuan lain yang berbeda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Dehayu Purwati dengan NIM 2203102212. Di sini saya akan membahas tentang nomor 7 sampai dengan 9 pertanyaan untuk artikel. Yang pertama yaitu nomor 7, apakah ditemukan kesalahan atau error fakta dan interpretasi hasil penelitian? Jawabannya yaitu tidak ada kesalahan atas fakta dan interpretasi hasil penelitian. Semua yang dijabarkan sesuai apa yang terjadi pada masyarakat, mulai dari penerapan kebijakan fiskal, kebijakan moneter,
hingga pengukuran kerja di Pemda. Nomor 8 yaitu apakah pembahasan terhadap hasil temuan relevan? Pembahasan terhadap hasil temuan sudah relevan. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yaitu dengan defisit anggaran yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan nasional. Pada artikel ini juga dijelaskan bagaimana peran serta dampak yang diakibatkan atas penerapan kebijakan tersebut, yang pada akhirnya atau kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yaitu pemerintah menerapkan semua kebijakan itu dan mereka telah berbagi kewenangan terhadap pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat optimal dalam memanfaatkan potensi daerahnya. Dan yang ke-9 yaitu apakah penulis atau peneliti menggunakan kepustakaan berkaitan dengan topik penelitian? Apakah penelitian menggunakan kepustakaan yang tidak relevan? Bila ditemukan, saran untuk dihilangkan. Penulis menggunakan kepustakaan yang relevan dengan topik, sehingga penelitian memuat data-data dan pembahasan yang sangat beraturan, sesuai apa yang dibahas satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika di situ membahas tentang ekonomi makro, maka sangat relevan jika dikaitkan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, karena di situ masyarakat juga termasuk makro dalam Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam artikel berjudulkan Analisis Dampak Defisit Anggaran dalam Perekonomian Indonesia, Warren Anwar mendasarkan hasil analisisnya berdasarkan 4 hal. Yang pertama yaitu data sekunder perekonomian Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013. Yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara yang membuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan anggaran. Ketiga, berdasarkan pendapat beberapa ahli, dan yang terakhir adalah hasil analisis dari beberapa program yang dijalankan di Indonesia. Menurut kami, penulis sudah sangat objektif dan tidak memihak hanya pada satu pihak saja dalam analisis ini. Dalam artikel ini juga sudah berdasarkan fakta-fakta dari data perekonomian Indonesia serta berdasarkan undang-undang yang mendasari opini penulis dalam pembuatan artikel. Selain itu, penulis juga dengan jelas menerangkan kembali pendapat para ahli yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam hasil penelitian kurang dijelaskan lebih rinci data-data yang diambil seperti angka jumlah penduduk dalam ekonomi Indonesia. Sebenarnya, kesimpulan sudah termasuk jelas, tapi kurangnya adalah tidak ada pembahasan ulang tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menurut kami, inti dari kesimpulan adalah menjelaskan hasil analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia itu sendiri. Tapi untuk selebihnya sudah dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Sekian pendapat dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.